Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal tabi'in ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, yang sudah hadir di tengah-tengah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan lagi dengan kajian rutin yang dilaksanakan setiap subuh Sabtu, yang mana tema-temanya diangkat dari PNS Al-Quran. Dan pada hari ini kita sudah berada di seri yang ke-262 sejak tahun 2017, dan seri 212 ini pada hari ini kita berada di hari yang ke-25 Zulqa'dah atau 1 Juni 2024. Nah, pada hari ini saya mengajak mari kita semua kembali senantiasa panjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengingatkan baik di masjid maupun juga di tempat-tempat umum, kuliah dan seterusnya, tentang kenapa manusia itu perlu bersyukur. Minimal karena 3 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memberi kesempatan kita hidup di dunia. Dan itu adalah suatu kehormatan yang besar, khususnya kita dari keturunan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam, sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam, dan ini adalah keistimewaan bagi kita. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Wa razaqnakum minat thayyibat. Allah telah memfasilitasi kita apa saja yang mau dimakan, mau diminum, yang mau dipakai, yang mau kita jalani, bahkan bisa hidup di darat, di lautan, bahkan juga bisa terbang di atas udara. Dan yang ketiga dan yang paling utama, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita ini diberi petunjuk yang kita sebut dengan wahyu Al-Quran. Bahasa umumnya seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sejak manusia pertama yang namanya Adam, sebagaimana disebutkan surah Al-Baqarah ayat 38, itu semuanya diberi petunjuk oleh Allah sampai nanti generasi terakhir. Dan generasi terakhir inilah yang kita sebut dengan umat-umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, diberi petunjuk yaitu Al-Quran. Jadi apalagi yang kita cari? Semuanya sudah disediakan, tinggal kita menjalani. Itulah sebabnya kita penting untuk memahami, menyadari tentang proses perjalanan hidup manusia. Jadi ini saya sering tekankan dalam berbagai macam kesempatan, baik sebagai mubalik, sebagai dai, sebagai khatib, sebagai pengajar di perguruan tinggi, dan juga di dalam forum memberi narasumber. Kemarin Kamis saya diundang dari Kesbangpol, Kesbangpol Sumatera Selatan, menyampaikan, dan ini sudah beberapa tahun program saya dengan Kesbangpol tentang revolusi mental, yang mana saya selalu memulainya dengan memberi penyadaran kepada peserta tentang proses perjalanan manusia yang sifatnya berkelanjutan. Itulah sebabnya saya menyebut ilmu ini yang berdasarkan wahyu Al-Quran itu adalah ilmu yang berkelanjutan,
yang diceritakan adalah berkelanjutan, proses yang dijalani juga berkelanjutan, yaitu manusia dari alam ruh masuk ke alam rahim, dari alam rahim keluar ke alam dunia, dari alam dunia nanti kita masuk ke alam barzakh, ya. Dari alam barzakh nanti akan ada hari kiamat, dan hari kiamat itu ada disebut dengan padang mahsyar, mahsyar tempat berkumpul untuk dihadiri semua manusia yang diciptakan pertama sampai yang paling terakhir terlahir di dunia ini akan dikumpulkan di satu lapangan yang sangat luas yang disebut dengan mahsyar, dan manusia akan dihadiri di sana. Dan inilah yang saya sebut dengan sebuah keniscayaan. Saya sampaikan di mana-mana itu dalam kuliah-kuliah tamu berbagai perguruan tinggi juga seperti itu, karena banyak manusia yang mengira bahwa hidup itu hanya seolah-olah di dunia ini saja. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudah hadir, dan insya Allah kita semua nanti akan berkumpul di akhirat bersama-sama. Jangankan yang kita kenal bersama keluarga kita, orang yang tidak kenal pun, generasi pertama dan generasi berikutnya mungkin kita sudah wafat juga akan berkumpul nanti di akhirat. Tema kita masih diambil dari surah Maryam lanjutannya pekan lalu, yang mana di sini ada beberapa ayat yang saya kutipkan tentang ada sekelompok manusia yang masih mempertanyakan tentang apakah benar ada hari kiamat itu, ataukah apakah benar ada hari kebangkitan. Pernah kita sampaikan bahwa manusia menganggap kita hidup di dunia dan di sinilah kita mati, dan itu sudah berakhir, tidak mungkin lagi dibangkitkan. Dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulul insanu aiza ma'anitu lasawfa ukhraju hayya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah ini, orang kafir, berkata, ya, wa yaqul, apa yang dia katakan? Aiza ma'anitu lasawfa ukhraju hayya. Betulkah apabila kita telah mati kelak, aku, kata mereka, sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali. Sampai-sampai ada di zaman Rasulullah, ada orang mengumpulkan tulang belulang lalu dibawakan di hadapan Rasulullah. Apakah bisa ini? Manusia yang sudah jadi tulang belulang ini, sudah bercerai-berai, bisa dikumpulkan kembali? Allah sudah menyebutkan dalam dengan logik, dengan logika yang sangat dasar, bahwa yang akan mengumpulkannya nanti adalah yang pertama kali menciptakan, ya, awal yang pertama kali mengadakannya di dunia itu yang menciptakan. Mereka tidak bisa juga menjawab siapa sebetulnya yang pasti dia mengatakan Allah. Ya kulun Allah, mereka akan berkata yang menciptakan Allah. Berarti dia pula yang akan membangkitkan kembali. Artinya mengadakan sesuatu yang sudah pernah ada jauh lebih mudah daripada yang belum ada sebelumnya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, ayatnya ditafsirkan dengan ayat, atau kita di sini menyebut ayat, ada ayat yang bertanya, ada pertanyaan yang merupakan ayat yang dikutip dari kata-kata orang kafir, dijawab di ayat lain. Antara lain disebutkan di surah Al-Ghafir, juga di surah Sabat, dan juga di surah Al-Baqarah. Kita ambil salah satu saja di surah Al-Ghafir ini ayat yang ke-59. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakin aksara nasi la yu'min. Ini ujungnya adalah berkaitan dengan keyakinan. Inilah kenapa saya punya gerakan definisi untuk memadukan iman dan ilmu. Karena kebanyakan yang dipelajari di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah seringkali memisahkan antara iman dan ilmu. Hanya bicara tentang ilmu, bicara tentang rasionalitas, bicara tentang logika tanpa dengan iman. Kalau bahasa Al-Quran ini ada kebaikan. Karena kalau manusia mau mencari Tuhan tidak dasarkan wahyu, terlambat nanti. Belum ketemu Tuhan, bahkan belum pasti siapa itu Tuhan sebenarnya, keburu meninggal gitu ya, atau keburu kiamat. Tapi kalau kita pakai wahyu, itu cepat memberi kepastian berdasarkan Al-Quran atau kitab-kitab
Sesungguhnya kata Allah, hari kiamat itu pasti akan datang. Ini yang disebut dengan keniscayaan, atau kalau dalam bahasa ilmu kadang disebut dengan aksioma, sesuatu yang pasti kebenarannya. Ya. Jadi tidak ada lagi semacam hipotesis, dugaan yang kemudian bisa dibantah. Kalau kebenaran manusia itu selalu berkata bahwa ini adalah benar pada saat itu, tapi bisa jadi ada temuan baru yang menyatakan bahwa itu tidak benar, lalu ada kebenaran baru. Kalau kita pakai wahyu, itu memberi kepastian bahwa itu benar. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan tentangnya. Dalam Al-Quran sendiri la raiba fiha. Yang diberitakan juga la raiba fiha. Kejadian yang diberitakannya juga la raiba fiha, tidak ada keraguan. Kalau namanya tidak ada keraguan, namanya keyakinan. Ya, harus kita yakin. Nah, dan memang ini dinyatakan dalam Al-Quran. Walakinna aksaran nasi la yu'minun. Tetapi kebanyakan manusia, pakai superlatif ini aksara. Ya, karenanya kasir, tapi aksara. Kebanyakan manusia, lebih banyak manusia yang tidak la yu'minun, tidak mengimani bahwa ada hari kebangkitan. Karena kalau manusia betul-betul yakin dengan hari kebangkitan, pasti dalam seluruh perjalanan hidupnya di dunia selalu penuh dengan kewaspadaan. Jangan-jangan yang diperbuat ini merupakan tumpukan dosa, dan dia pasti akan berusaha untuk memperbanyak tumpukan pahala kebaikan al-hasanah. Nah, lalu manusia diingatkan oleh Allah di surah Maryam, lagi kembali ke surah Maryam. Awala yasrunal insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun syai'an. Ini yang saya sebutkan tadi, ini dibantah juga di surah Al-Kahfi. Apakah manusia tidak menyadari? Ya. Awala yasrunal insan. Ini al-insan nama lain daripada manusia. Karena nama manusia ini ada banyak dalam Al-Quran. Paling lengkap nama-nama manusia, sifat-sifatnya, keadaannya, situasinya adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada Bani Adam, ada Bashar yang terkait dengan fisiknya. Kalau garis genealoginya disebut dengan Bani Adam. Kemudian ada An-Nas dalam kebanyakan berkaitan dengan hubungannya, ciptaan Allah dalam kaitannya juga ada hubungannya dengan manusia sosial yang selalu berhidup bersama. Ada lagi Al-Insan, ya, dan bahkan ada surahnya Al-Insan. Kami telah menciptakannya dahulu, ya. Anna khalaqnahu min qabl wa lam yakun syai'an. Dan dia tidak terwujud sama sekali. Belum ada sama sekali wujudnya manusia itu. Kenapa dia bisa membantah bahwa ada kiamat, padahal hari kiamat dinyatakan oleh yang menciptakan Allah, menciptakan manusia oleh Allah. Nah, apakah manusia tidak menyadari bahwa kami telah menciptakannya dahulu, padahal dia dulu sebelum ada sama sekali? Makanya pakai kata khalaqah ya, dalam berbagai makna balaghah dalam bahasa Arab, disebut khalaqah ini menciptakan sesuatu yang tidak ada atau istilah lain fakir, pencipta yang belum ada menjadi ada. Kalau pakai ja'ala biasanya fungsinya manusia ja'ala fil ardi khalifah, menjadikannya sebagai khalifah. Manusianya sudah ada, ditingkatkan kapasitasnya menjadi khalifah di muka bumi. Secara detail itu disebutkan di dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-5, tentang proses penciptaan manusia. Kalau proses ini dilakukan melalui riset penelitian puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, baru manusia bisa menemukannya. Proses ini kan baru perlu pada abad 19 ke 20. Artinya sudah ribuan tahun manusia baru. Tapi Allah sudah memberitahu lebih dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, ini pakai an-nas secara umum. Dan kata an-nas dalam Al-Quran yang arti manusia tadi itu yang paling banyak, sebut 261 kali. Ya.
Ya ayuhan nas inna in kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, manusia ditantang lagi. Seandainya kalian manusia itu ragu tentang hari kebangkitan, lalu Allah menceritakan tentang prosesnya agar manusia itu ya yakin. Ya, in kuntum fi raibin minal ba'ts. Nama lain dari yaumuddin, yaumul ba'ts dan lain sebagainya. Fa inna khalaqnakum min turab. Kami telah menciptakan orang tua kalian, maksudnya generasi pertama Nabi Adam, min turab, dari tanah. Langsung Allah menyampaikan itu dari tanah. Kalau dulu nggak dikasih tahu, kapan manusia tahu? Lama prosesnya. Kemudian summa min nutfah. Kemudian kami menciptakan keturunannya. Disebut dalam Al-Quran, disebut keturunannya. Karena yang pertama adalah tanah, kemudian keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, ya min nutfah. Summa min alaqah, summa min mudghah. Kemudian dari segumpal darah lalu menjadi segumpal daging, ya. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Ada yang sempurna kejadiannya, ada yang tidak sempurna sehingga terjadi keguguran, ya. Segumpal darah lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna. Tujuannya apa nih? Langsung dijelaskan di sini, ya. Linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma. Tujuannya agar kami jelaskan kepadamu. Allah langsung menyebutkan tujuannya ini, agar kami jelaskan kepadamu tentang tanda-tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Ya, Allah sudah menunjukkan bahwa Dia berkuasa menentukan menetapkan. Dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Di dalam rahim manusia, dalam rahim ibu kita ditentukan waktunya. Ada yang lahir prematur, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan matang, 8 bulan sampai 9 yang paling matang. Sehingga pernah berdebat suatu masa yang diputuskan oleh Ali bin Abi Thalib. Tanya, ada orang yang datang mengadu bahwa kandungannya itu bukan milik. Ada suami yang mengadukan istrinya bahwa apa yang dikandung istrinya bukan dari janin dia, bukan dari bibit dia. Lalu Ali bin Abi Thalib memutuskan setelah dia itu, masa itu dia bilang ini cukup. Itu adalah benar anaknya. Ini yang disebut dengan lahir prematur. Ya, dan itu sudah ada ilmunya dari Ali bin Abi Thalib. Tidak perlu dironseng zaman kita sekarang, karena ada perhitungannya, ada hisabnya. Ditentukannya ajalin musamma dalam waktu yang tertentu. Hidupnya di dunia juga sudah ditentukan berapa lama. Summa nukhrijukum tiflan summa litablughu asuddakum. Kemudian kami mengeluarkan kamu sebagai bayi, lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan, ya. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'an. Jadi ada yang berumur sampai usia dewasa, ada yang diwafatkan juga pada usia yang muda, ada juga yang berumur sampai tua, sehingga dia tidak mengenal lagi likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'an. Sampai tua yang kita kenal dengan pikun, dia tidak mengetahui lagi apa sesuatu yang pernah diketahui sebelumnya. Bayangkan ini, Allah sendiri mendetailkan ini sampai ada manusia yang berumur tua sampai 90 tahun, bahkan ada 100 tahun. Dulu ada yang sampai ribuan tahun, tapi generasi yang lama sudah ditentukan antara 60 sampai 70 tahun, ada yang lebih dari itu hanya sebagian kecil.
Sebagian kecil ada yang menjadi pikun, dan banyak sekali resepnya ini bagaimana tidak menjadi pikun. Salah satu di antaranya kita selalu membaca Al-Quran ini, hafal-hafal Al-Quran terus, baca terus supaya ingatan terjaga. Kemudian di ayat 68, bahwa Rabbika lanahsyurannahum wasyayatin summa lanuhdirannahum haula jahannam ajisiyah. Maka demi Tuhanmu, Nabi Muhammad SAW, demi Tuhanmu maksudnya kepada Nabi Muhammad. Rabbika maksudnya kepada Tuhan Nabi Muhammad SAW. Sungguh kami pasti akan mengumpulkan mereka bersama setan. Ternyata ini ada konsekuensinya. Manusia yang hidup di dunia bersama setan, dia akan dikumpulkan nanti juga bersama setan, yang mengikuti godaan-godaan setan. Kemudian kami pasti akan mendatangkan mereka, ya summa lanuhdirannahum haula jahannam ajisiyah. Kemudian pasti kami mendatangkan mereka sekeliling jahanam dengan tersungkur, orang-orang yang durhaka. Ini pernah ada yang membuat di YouTube ini menafsirkan keliru. Pasti kami akan datangkan mereka sekeliling jahanam. Seolah-olah ini berlaku, ya, bahwa seluruh manusia masuk ke jahanam. Saat kekeliruan yang besar, ya, padahal yang dimaksud di sini yang golongan syaitan, ya, bagaimana yang dibacakan oleh kita kemarin malam, salah subuh masalah maghrib yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Ada golongan taghut, golongan syaitan, ada golongan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur. Alladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijuhum minan nuri ilas zulumati. Golongan yang taghut itu mengajak manusia, masuk setan ini, sudah berada di cahaya iman, kembali kepada kegelapan, yaitu kekafiran. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sumala lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asaddu 'ala rahmani itiya. Kemudian pasti kami tarik dari setiap golongan, maksudnya tadi yang mengingkar ini. Siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada yang Maha Pengasih? Paling durhaka, paling cepat ditarik, paling duluan masuk neraka. Ya. Dan Allah juga Maha mengetahui, summa lanahnu a'lamu bil ladzina hum aula biha siddiq. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang paling layak dimasukkan ke dalam neraka, dan Allah yang lebih tahu semua itu. Siapa yang masuk neraka sudah ada pemilihannya. Timbangannya adalah ada di mizan pada masa nanti. Dan Allah yang Maha Adil, jangan kita ragu, mungkin ada orang memperlakukan kita tidak nyaman, atau mungkin juga kita pernah memperlakukan orang lain tidak nyaman. Ya bisa timbal balik, ada yang disalimi, ada yang tersalimi. Mungkin kedua belah pihak ada seperti itu. Mungkin tidak harus orang yang sama. Kita berharap orang itu kalau bisa langsung sih sama Allah, tidak usah ya, sabar aja dulu. Nanti di akhirat akan kita diadili siapa sesungguhnya yang benar. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Ya. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ini adalah proses di mana ketika orang sudah selesai dihitung di pada masa, manusia akan berada di atas jembatan, berada di atas titian yang sangat kecil, yang katanya di bulan berapa itu ya? Bulan rambut sudah di bulan 7 ya, tadi bulan berapa lagi? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindar dari melewati sirat. Semuanya akan lewat dengan kecepatan, ada yang maksimal, ada yang sangat lambat, ya. Dan semua itu kata Allah ini hatman maqdiyah, sesuatu yang sudah ditetapkan. Semua akan lewat di atas. Ada kecepatan tinggi seperti kecepatan cahaya, kecepatan suara. Ada juga yang lambat, mungkin seperti mobil di jalan tol, ada juga yang di jalan umum. Ada yang di kota itu, raya ini, ya macet ini.
Nah, itu tergantung dari iman dan amal manusia. Nah, ayat ke-72-nya surah Maryam tadi, summan najil ladzina taqaw wa nasrul zalimina biha jizya. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, insyaallah kita akan berada di golongan ini. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di neraka dalam keadaan tersungkur. Akan dalam sebuah ayat disebutkan orang-orang nanti di neraka itu dia tidak mau melewati sirat, dia sudah tahu bahwa dia akan masuk. Mereka dicari bukan didorong untuk masuk ke neraka. Tidak perlu menyeberang lagi, tidak ada perlu lagi menyeberang, langsung dimasukkan aja. Nah, apa kata yang di surah Kaf ini? Ada di surah Kaf ayat 21 ini menguatkan materi kita. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarka al-yawma fabasarka yauma hadid. Sungguh kamu dahulu benar-benar lalai, orang-orang yang dikatakan resikonya ini, konsekuensinya. Mereka lalai tentang peristiwa tentang kiamat. Maka kami singkapkan penutup matamu. Ya, inilah yang disebut ketika nanti di akhirat pendengaran manusia itu akan sangat peka, penglihatannya akan sangat tajam. Kalau di dunia kan terbatas, sesuatu yang sangat besar malah kita tidak bisa lihat. Allah itu maha besar, dan bisa manusia melihat. Kalau paling kecil manusia juga tidak bisa melihat. Kalaupun ada sekarang mikroskop itu yang terbatas, masih ada yang lebih kecil lagi. Disebut dengan besar lain, semuanya akan dibahas, akan disingkapkan penutup matanya, sehingga penglihatan pada itu sangat tajam. Bahwa sarukal yaumani, ya sangat kuat, sangat tajam. Masalahnya itu penglihatannya akan sangat tajam. Nah, siapa yang akan mendorong orang yang masuk neraka dan siapa yang akan mengantar masuk surga? Ternyata itulah yang menemani kita waktu di dunia. Dalam Al-Quran disebutkan ada malaikat yang menyertai dan ada yang mengiringi. Bahasanya Al-Quran dalam bahasa Indonesia menyertai dan mengiringi. Ya, yang kiri dan kanan ini yang mencatat. Ada yang belakang, depan, minimal 4 malaikat. Sudah pernah kita jelaskan, malah dalam sebuah disebutkan ada 10 malaikat. Ya, selain yang ada di mata, yang ada di ubun-ubun, tapi yang paling standar yang perlu kita ketahui ini, terutama yang tempat ini. Yang di depan dan belakang yang selalu membisikkan kebaikan-kebaikan. Itulah bisikan malaikat. Saya biasa menggambar dalam struktur relasi itu, malaikatnya sebelah kanan dan kiri adalah setan. Setan juga di Al-Quran disebutkan dari 4 penjuru, dari kiri kanan, dari depan dan belakang. Jadi seimbang. Kayak kata setan, malaikat itu dalam Al-Quran itu seimbang, sama-sama sebut 88 kali. Ya, jadi waqalu qarinuhu hadza ma ladayya atid. Malaikat yang menyertanya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada pada aku. Lalu yang tadi masuk neraka di dalam surah Kaf ayat 20, al-qiyam fi jahannam kullu kafarin anid. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua. Ini tadi membawa catatan tadi. Lemparkanlah olehmu berdua ya, al-qiyam. Jadi pakai musanna yang berbeda. Karena ada 2 pihak yang disuruh. Lemparkanlah kamu dua di jahanam ke dalam neraka jahanam. Kullu kafarin anid. Ya, semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Benar lagi kata orang tua kita ini kadang-kadang kamu keras kepala ini. Arti ini mungkin ujungnya ini keras kepala. Kullu kafarin anid. Jika diartikan ini ingkar dan tambah lagi keras kepala. Tidak mau mendengar. Nah, siapa yang tidak yakin dengan hari kebangkitan? Ternyata itu prosesnya sangat cepat. Fa innama hiya sajaratun wahidah. Sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan, yaitu tiupan sangkakala. Dalam sebuah hadis pernah saya coba baca dan juga sampaikan dari seorang ulama di dalam ceramahnya, malaikat yang akan meniup sangkakala ini
sejak Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman. Yang mau ditiup ini sudah di bibirnya. Bayangkan kalau orang yang kita lihat itu akan meniup sangkakala sudah di bibirnya, berarti tinggal ditiup aja gitu. Bahkan ada yang menemukan bahwa jagat raya ini sudah ada sangkakala. Ya, sangkakala itu jauh lebih besar lagi daripada bumi atau langit pertama. Ada di dalamnya dan tinggal ditiup langsung hancur apa yang ada di dalamnya. Seperti balon besar, kemudian balonnya dari sisinya planet-planet tinggal ditiup, meledak langsung hancur semua. Jadi sangat cepat. Allah menyebutkan sajaratul wahidah, teriakannya hanya sekali saja. Ya, maka seketika itu Faizal yang zuhur, seketika itu mereka bangun dari kematian melihat apa yang terjadi. Wa qalu ya wailana hadza yauddin. Mereka berkata, manusia yang pernah waktu mendengar di dunia ini baru mereka berkata ini. Ya, wa qalu ya wailana hadza yauddin. Alangkah celakanya kami. Katanya wailana, kami celakanya. Ya, hadza yauddin. Inilah hari pembalasan. Baru dia sadar. Kalau kita orang Islam ini pasti cepat sadar karena minimal 17 kali ya. 17 rakaat sekali semalam selalu ini apa namanya dalam surah Al-Fatihah. Yang penting ya, Allah yang menguasai hari pembalasan. Maliki ya yaumiddin. Mereka berkata alangkah celaka kami, alangkah celakanya kami. Inilah hari pembalasan, baru mereka mengakui. Azza ya fasbil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Lalu dikembalikan kata-kata waktu di dunia mereka mendustakan, di akhirat tidak bisa diberikan. Inilah hari keputusan yang fasal. Nama lain yang mudin, yang mau kiamat, yang mau ba'as, yang mau fasal. Yang membedakan ini orang yang akan selamat dan yang alladzi kuntum bihi tukadzibun, orang-orang yang mendustakan. Nah, kembali lagi fungsi malaikat hadir. Usurul ladzina zalamu wa aswajahum wa ma kanu ya'budun. Lalu diperintahkan kepada para malaikat lagi hadir di sana, kumpulkanlah orang-orang zalim beserta teman sejauh mereka. Nah, inilah yang menjadikan teman. Ini kejadian Allah mengingatkan waktu dunia jangan meneman setan. Di akhirat dikumpulkan lagi. Ya, kumpulkan usul. Ya, disebut tadi kumpulkan, bahasanya kasar tadi masih berubah bentuk ini. Usul ini kumpulkan menjadi fil amal, perintah. Kumpulkan malaikat. Masih kata dasarnya kasar tadi ya, masar yang tempat berkumpul. Ya, kumpulkan orang-orang zalim beserta teman sejauh mereka masuk kita dan juga orang-orang lain durhaka dan apa yang dahulu mereka sembah. Orang yang menyembah selain Allah nanti di akhirat dikumpulkan juga bersama-sama. Siapa yang disembah? Menyembah batu, menyembah gunung, menyembah makhluk-makhluk lain, setan semuanya disebutnya dengan nama. Karena dalam Al-Quran menyebutkan seluruh yang disembah selain Allah pada ikatnya disembah oleh setan karena setan yang membisikkan. Walaupun bentuknya berbeda-beda, ya bisa berpakaian, bisa berupa hewan, bisa berupa gunung dan lain sebagainya. Ya, mereka akan melakukan dengan orang-orang yang disembah tadi. Nah, kemudian di ayat yang 23 ya, terakhir ini, min dunillahi ba'duhum ila siratil jahim. Kalau kita kan siratal mustaqim. Yang disembah tadi maksudnya adalah selain Allah, min dunillah. Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan. Malaikat tadi diperintahkan fahduhum ila siratil jahim. Kalau kita insya Allah kan siratal mustaqim. Ini siratil jahim, ila siratil jahim. Pakai ila siratil jahim, ujungnya jadi kasrah ini karena pakai ada ila siratil jahim. Jadi orang mukmin ke jalan lurus, jalan benar, ini
ila jannah, ila siratil jannah, kalau ini siratil jahim. Orang-orang yang masuk neraka yang ingkar dan tidak mengakui ada Tuhan atau tidak mengakui ada hari kiamat, tidak mengakui para nabi, rasul dan kitab, mereka itu ditunjukkan jalan ke neraka jahim. Spesial neraka ini disebut dengan neraka jahim. Inilah semua yang kita ceritakan dalam Al-Quran ini. Ada di surah kemarin tadi, surah Kaf, dan juga ada yang terakhir ini di surah As-Saffat sebagai bentuk saya lanjutkan tadi di ujung tadi saya ambil dari surah As-Saffat karena malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan orang-orang yang berhak kepada Allah ini pada hari pemeriksaan ya datang memasuki neraka jahim. Demikianlah apa yang kita ceritakan. Semoga ini bukan termasuk menakut-nakuti untuk kita waspada. Karena minggu lalu kita cerita tentang kenikmatan penghuni surga, dan kita ini supaya berbalik. Karena ada salah seorang sahabat Rasulullah juga datang ke Nabi, bukan meminta menjelaskan tentang apa itu surga dan kenikmatannya, tapi apa itu kedahsyatan api neraka. Mereka juga untuk memberi waspada supaya kita berhati-hati dalam hidup ini. Ya, karena Al-Quran basirah wa nasirah, basirahnya kabar gembira tentang hari kiamat, yaitu balasan bagi orang yang beriman yaitu surga, nasirahnya untuk kita ingat-ingat tentang siksa. Para jamaah sekalian dan juga teman-teman yang bisa mengikuti dari online dari berbagai tempat saat ini, terima kasih banyak. Semoga yang mengikuti secara offline di masjid dan juga warga komplek yang mengikuti dari rumah-rumah atau dari teman sejawat semua, keluarga yang bisa mengikuti secara live, kami doakan semua semoga kita semua menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.